Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang betapa berpengaruhnya sih kita keluar dari zona nyaman. Nah, baik, kita awali dari apa sih itu zona nyaman? Zona nyaman adalah sebuah istilah penyebutan untuk kita atau seseorang yang dimana berada di sebuah area, mungkin dalam ruang lingkup tempat tinggal, rumah, kenyamanan, kenikmatan, ataupun sebuah mental yang mana dia hanya terkekap di situ. Jadi ibaratkan contoh, zona nyaman itu sebuah istilah untuk kita yang merasa nyaman di zona itu. Contoh, kita sering di rumah, kita nyaman di rumah, makan, minum tanpa mau kita berinteraksi dengan orang luar, orang sekitar rumah kita. Nah, karena kita zona nyaman kita di rumah, sekalinya kita keluar kita nggak nyaman, kita malas bertemu orang-orang, kita malas berinteraksi, kita malas mengobrol dan lain sebagainya macamnya. Atau kita ambil contoh dalam sebuah mental, kita merasa nyaman dengan diri kita yang selalu ngomongin orang. Kita selalu nyaman dengan wah orang ini kayak gini, wah orang ini kayak gitu. Kita selalu nyaman ketika dengan teman kita, dengan orang-orang sekitar kita, kita selalu saja ngomongin orang, selalu saja kita membicarakan orang lain. Kita nyaman dengan itu. Tapi sekalinya kita ditegur, kita diberi nasihatin, kita diberi amanah untuk tidak ngomongin orang atau gibah, kita selalu merasa nggak nyaman. Nah, sikap itu, perasaan itu, mental itu yang kita merasa nyaman dengan satu hal tertentu, itu yang tidak baik. Itu yang disebut zona nyaman. Baik secara lingkup daerah, secara mental ataupun pola pikir. Zona nyaman itu bikin kita nyaman di satu titik saja, yang mana itu juga belum tentu baik ke kita. Sekalipun itu baik ke kita, seperti kita dalam zona pola pikir atau ilmu itu kita sudah bisa Microsoft Word, kita sudah bisa Excel, kita sudah bisa PowerPoint. Nah, kita tidak mau belajar yang lain, kita tidak mau belajar desain grafis, kita tidak mau belajar coding, kita hanya mengulik Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel, pengetahuan ketik kita. Nah, pola pikir yang seperti ini yang tidak akan maju. Kita tidak mau belajar hal baru seperti desain dan lain sebagainya. Kita hanya terpaku pada belajar Microsoft saja. Nah, itu pola pikir yang hanya berlaku di satu titik atau zona nyaman kita. Nah, emang seberapa buruk sih zona nyaman ini? Kalau zona nyaman kita positif, itu jelas tidak buruk, tapi perlu ditingkatkan seperti yang saya katakan tadi. Jika kita sudah menguasai satu fan ilmu, tapi kita malas menguasai ilmu-ilmu lain sementara kita mampu, maka itu tidak baik juga. Karena kita tidak mengetahui ilmu-ilmu baru yang secara spesifik ada dan kita mampu menguasainya. Tapi apakah ada yang buruk? Jelas ada yang buruk, seperti zona nyaman kita yang selalu menimbun-nimbun uang secara sengaja. Kita menimbun uang ini di bawah kasur, di bawah lemari, agar apa? Agar terkumpul, agar kita bisa menabung dan lain sebagainya macamnya. Apakah itu buruk? Jelas buruk, karena kita tahu ada yang namanya inflasi yang mana nilai rupiah itu menurun. Tapi bagaimana cara kita keluar dari zona nyaman itu? Dengan cara apa? Dengan kita mungkin bermodalkan duit yang kita kumpulkan, kita investasi, kita bikin usaha dan sebagainya macamnya. Salah satu tips agar kita bisa keluar dari zona nyaman adalah mengetahui potensi yang lebih besar di luar zona nyaman itu. Kita mengetahui apa yang terburuk kalau kita terus menetap di zona nyaman ini. Nah, jika zona nyaman kita sudah positif, maka kita perlu meningkatkan ke ranah yang lebih tinggi juga. Tapi
apabila zona nyaman kita buruk, maka sepatutnya kita tinggalkan dan mencari yang lebih nyaman, yang lebih baik tentunya dan juga lebih bermanfaat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.